Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga aja kalian semua sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari film The Protector yang berjudul The Protector 2 2013. Sebelum lanjut ke videonya, Sisi mau ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Film dibuka di sebuah desa terpencil di mana pemuda bernama Kam sedang melatih Muay Thai kepada anak-anak. Orang tua dari mereka lalu datang memarahi Kam karena bela diri Muay Thai sudah dianggap tak berguna lagi. Saat tiba di rumah, Kam didatangi kelompok pembeli gajah yang dipimpin oleh Suchard. Mereka kemudian memaksa Kam untuk menjual gajahnya yang tidak lain adalah Kron. Mendengar hal itu, Kam dengan tegas menolak karena Kron sudah dianggap adiknya sendiri. Suchard yang kecewa lalu memberi kartu namanya jikalau Kam ingin berubah pikiran. Setelah Suchard pergi, Kam menitipkan Kron ke Samsul karena Kam akan pergi kerja. Di TV, Kam melihat sebuah berita dengan maraknya pembunuhan gajah oleh oknum tak bertanggung jawab. Berita itu sudah tersebar di mana-mana, bahkan di koran harian sekalipun. Seketika, Kam pun menjadi was-was dengan kondisi Kron yang sedang ia tinggal. Saat tiba di rumah, Kam begitu terkejut di mana Kron sudah dicuri dengan Samsul yang babak belur. Dengan bermodalkan kartu nama, Kam lalu mendatangi Suchard yang kemungkinan adalah pencurinya. Setibanya di sana, Kam lalu menghajar anak buah Suchard yang coba menghalanginya. Namun, saat Kam masuk ke ruangan, Kam melihat Suchard terdiam dalam kondisi tak bernyawa. Tak lama berselang datang dua keponakan Suchard yang mengira Kam adalah pembunuhnya. Ping dan Yin lalu menyerang Kam, sementara para polisi mulai menyerbunya. Kam kemudian melompati tembok belakang untuk menghindari kejaran mereka. Tak jauh dari sana, Kam kepergok seorang polisi yang ternyata adalah Mark. Di sini, Mark dengan sengaja melepaskan Kam dengan berpura-pura telah dipukul. Scene beralih ke kelompok mafia yang dipimpin oleh pria bernama Elsie. Ternyata, kelompok ini yang telah mencuri Kron untuk memancing kemarahan Kam. Di sisi lain, Kam ditemui oleh Mark di kontrakannya secara sembunyi-sembunyi. Kam menjelaskan kalau ia tidak membunuh Suchard seperti yang mereka kira. Kam datang hanya ingin mencari Kron yang dikira berada bersama Suchard. Mendengar hal itu, Mark tak percaya, sehingga perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah ketegangan, tiba-tiba datang Ping dan Yin yang langsung menyerang Kam. Tak lama berselang, gangster suruhan Elsie juga datang dan langsung menyerbu Kam. Karena pasukan gangster terus bertambah, Kam pun mengajak mereka bertarung ke atas atap gedung.
Saat turun ke jalanan, Calm ditabrak mobil anak buah Elsie sehingga ia tersangkut di atasnya. Sampai di suatu titik, mobil itu mengalami kecelakaan. Tapi untungnya Calm berhasil selamat. Calm lalu merampas salah satu motor, sementara ratusan gangster terus mengejarnya. Setibanya di suatu jembatan, Calm naik ke atas kontainer yang kemudian bannya ditembak sehingga sopirnya oleng. Di adegan ini, Calm terlempar, tapi beruntung ia masih selamat. Calm kemudian menaiki salah satu mobil sehingga ia berhasil lolos. Tak lama berselang, anak buah Elsie menculik Mark dan mengajak Calm ketemuan. Setibanya di sana, Calm ditemui anak buah Elsie dengan disusul kedatangan Pink dan Yin. Ketiga kubu ini lalu bertarung satu sama lain, sementara pria bernama John merekam adegan itu. Pertarungan itu lalu berpindah ke sebuah gudang, di mana Pink dan Yin masih menganggap Calm adalah pembunuh Suchard. Di tengah-tengah adegan itu, John lalu datang dan langsung diserang Yin. Di saat Calm berusaha menenangkan Pink, Yin dibunuh oleh John dengan cara dipukul perutnya, lehernya, dan kepalanya. Melihat adiknya tewas, Pink pun murka dan langsung menyerang John. Melihat Pink kewalahan, Calm akhirnya turun tangan untuk menghadapi John. Karena Calm sudah kelelahan, Calm pun dikalahkan John hingga tak sadarkan diri. Saat tersadar, Calm sudah terikat di hadapan Elsie dengan dipasangi alat penyetrum di punggungnya. Calm lalu dipaksa untuk menjalankan misi berbahaya, di mana Calm harus membunuh rival bisnisnya yang bernama Katana. Elsie mengancam akan membunuh Kron jika Calm tak mau mengerjakannya. Di sisi lain, Pink mendatangi Mark yang tengah sekap para gangster. Setelah menghajar gangster, mereka kemudian mendatangi jasad Suchard yang baru diautopsi. Di sini, Pink melihat 3 luka pukul yang sama persis dengan pukulan John kepada Yin. Pink lalu menyimpulkan bahwa pembunuh Suchard bukanlah Calm, melainkan adalah si John. Malamnya, Calm mulai menjalankan misi dari Elsie untuk membunuh Katana di markasnya. Setibanya di sana, Calm lalu menangkap Katana dan segera membawanya untuk dieksekusi. Ketika Calm akan menikam Katana, tiba-tiba Mark dan para polisi datang menghentikannya. Di sini, Mark lagi-lagi lebih memilih mementingkan sahabat ketimbang pekerjaan, di mana Mark berpura menembak namun tidak mengenai Calm. Ketika para polisi sudah pergi, Calm muncul dari kegelapan lalu menyuruh Mark untuk melepaskan alat siksa di punggungnya. Setelah itu, Calm mengajak Mark untuk ikut menyelamatkan Kron yang sudah dibawa pergi oleh Elsie. Sementara itu, Pink menginterogasi anak buah Elsie untuk mencari tahu kemana perginya John. Di hari berikutnya, Elsie melakukan bisnis gelap dengan oknum pemerintah, yang mana Elsie akan menyabotase upacara presiden yang akan diadakan di hari itu. Elsie lalu memasukkan rakitan bom ke dalam gading Kron, yang mana Kron nanti akan dihadiahkan kepada presiden ketika upacara dimulai. Tak ingin buang waktu, Calm akhirnya bersatu dengan Pink untuk melawan anak buah Elsie. Sementara Mark akan memantau gajah Kron di tengah upacara. Pertarungan yang epik lalu mempertemukan Calm dengan John.
Untuk membalaskan kekalahan kemarin, Cam pun menghajar John tanpa ampun, sehingga John dibuat tak berdaya. Menyadari pertarung terkuatnya sudah kalah, Elsie akhirnya turun tangan untuk menghadapi Cam. Dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, Cam akhirnya sukses mengalahkan Elsie. Di sisi lain, Mark berteriak adanya sebuah bom yang membuat presiden dan para warga berhamburan. Di tengah kepaninan itu, Cam secara perlahan membuka bom di Gading Kron dan berniat menjinaknya. Akan tetapi, Cam mulai khawatir ketika mengetahui kalau bom itu akan meledak jika bom diangkat dari Gading Kron. Cam lalu berniat membawa Kron ke laut agar ledakan bom bisa teredam air. Namun, ketika mereka akan melompat, datang Elsie dan John yang ternyata masih hidup. Mereka yang murka lalu menghajar Cam habis-habisan, di mana Cam hanya bisa menahan sambil menjaga Gading Kron. Mark dan Pink lalu bersatu untuk menghadapi John, yang mana Pink berhasil menembakkan bius yang membuat John jadi mudah dikalahkan. Sementara John tewas, Cam akhirnya berhasil ditumbangkan. Namun ketika Elsie akan melukai Kron, Cam bersiul yang membuat Kron menggerakkan gadingnya. Dalam adegan itu, Elsie yang memegangi gading pun jadi terangkat dan melepaskan bom dari Gading Kron. Ketika bom terlepas, bom itu akhirnya meledak hebat yang membuat Cam dan Kron terlempar ke dalam laut. Di tengah kesedihan itu, Cam tiba-tiba muncul dari air dengan menunggangi Kron yang masih hidup. Di akhir film, kita diperlihatkan Pink dan Mark yang tampak bahagia. Mereka sangat senang melihat Cam selamat. Dan film pun akhirnya selesai.